itu udah sangat langka. Malah dibilangnya kayak, ih masa sih lo nggak ngelakuin gitu, kayak lo aneh banget sih gitu kan. Tapi aku tuh selalu punya satu ayat yang menurutku cukup sakti dalam arti membantu aku untuk tetap berdiri pada pijakanku, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 23. Dan shalom, welcome to J Talk Podcast HKP Menteng episode kedua. Yeay, tepuk tangan dulu. Bertemu lagi dengan saya Sere Kalina Sitorus atau biasa dipanggil Sere aja. Sebelum aku menjelaskan tentang episode kedua ini, aku pengen ngajak kalian untuk subscribe dulu nih YouTube channelnya HKP Menteng dan juga semua akun sosial media kita ada di bawah ini supaya tetap update terus ya. Nah, yang penasaran juga dengan episode pertama kita bisa dilihat, langsung diklik aja di sebelah sini. Ting 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 ting. Supaya nggak penasaran. Oke, kita langsung masuk aja ke topik di episode kedua ini. Ini adalah sesuatu yang cukup tabu, tapi sebenarnya setiap hari itu pasti kita menghadapinya. Untuk itu makanya penting banget untuk kita mengenali lebih dalam supaya kita bisa milah-milah nih mana sisi positifnya, mana yang negatifnya. Jadi topik kita di episode kali ini adalah hawa nafsu. Wah, kepuasan atau adiksi. Wah, satisfaction or addiction. Langsung aja gue dari teman dengan seorang teolog muda, Mikael Sihotang. Langsung aja kita sapa. Hai Mikael. Miki aja ya panggilannya ya. Oke. Miki sekarang lagi sibuk apa? Kebetulan nih Sire, aku baru selesai menyelesaikan rangkaian ujian calon pendeta. Jadi sekarang masih nunggu penempatan aja sih, sama sembari mengerjakan beberapa pelayanan lepas aja. Wow, berat ya. Baiklah. Bisa diceritain gak sih Miki latar belakang pendidikannya gimana? Oh iya, aku menempuh pendidikan S1-nya di STT Jakarta. Lalu kemarin baru selesai ngambil S2 juga di Universitas Göttingen Jerman gitu. Tahun 2020 selesainya. Oh, oke. Welcome back to Indonesia ya, berarti. Hari ini kita mau membahas tentang hawa nafsu nih, Miki. Ini sesuatu yang mungkin orang juga agak segan ya untuk bicarain. Tapi sebenarnya kita penting banget harus mengetahui supaya kita tahu batasan-batasan mana sih hawa nafsu yang bisa kita lakukan sebagai seorang percaya ibaratnya. Oke, kalau misalnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari hawa nafsu adalah desakan hati dan keinginan keras untuk menurutkan hati, melepaskan marah dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang Miki sendiri, hawa nafsu itu apa sih? Kalau menurut aku sih hawa nafsu itu ini ya sih, kayak itu adalah elemen dalam diri manusia yang memang sudah ada karena emang diberikan oleh Tuhan gitu, dan itu lebih ke arah konsekuensi dari keinginan bebas, kehendak bebas kita gitu, dan free will kita tahu itu juga kan dari Tuhan gitu. Lebih ke elemen dalam manusia yang memang ada sebagai bentuk dari konsekuensi dari free will itu. Oke, jadi sebab akibat lah ya, karena kita punya free will akhirnya muncullah hawa nafsu itu juga ya. Oke, kalau misalnya menurut Miki sendiri di Alkitab ada nggak sih dibahas tentang hawa nafsu itu? Kalau menurutku sih peristiwa Adam dan Hawa itu adalah sebuah wujud nyata dari adanya hawa nafsu gitu dalam cerita Alkitab gitu. Karena kita tahu Hawa kan waktu itu diceritakan dirayu begitu oleh iblis dalam bentuk ular, dan di situ dikatakan bahwa kalau kamu makan buah apel ini, buah pengetahuan yang baik dan buruk ini, kamu bisa jadi seperti Tuhan gitu. Nah, menariknya menurutku dari kisah ini, kalau memang hawa nafsu itu nggak ada, dan kalau memang Tuhan nggak ngasih kita free will misalnya, ya menurut aku ngapain juga Tuhan naruh itu pohon di tengah si taman itu gitu. Kalau memang Tuhan tahu bahwa manusia akan ngambil, ya jangan ditaruh situ harusnya gitu. Jadi menurut aku ya memang somehow Tuhan tuh memberikan kita kepercayaan gitu lah. Dengan ada free will maka kita juga dikasih siapa. Karena ada curiosity-nya itu ya, keingintahuan, rasa ingin mencoba dan segala macam. Mungkin kalau misalnya ularnya atau iblis dalam bentuk ular itu menyamperinnya Adam, mungkin akan jadi Adam nafsu ya. Adam nafsu. Bukan hawa nafsu. Cuma karena yang disamperin Hawa, ya udah oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya tadi kan kita temanya itu kan hawa nafsu, kepuasan atau adiksi gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut KBBI, arti kepuasan itu adalah
perihal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya. Sementara adiksi itu adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat atau mungkin suatu hal. Kalau misalnya Miki sebagai seorang teolog muda melihat kepuasan dan adiksi itu apa sih pembedanya? Menarik sih, tapi kalau buat aku mungkin nggak jauh-jauh juga dari sini ya, dari perspektif teolog. Misalnya menurut aku pembeda dari kepuasan dan adiksi itu lebih ke arah outputnya sih. Kalau kemudian dia merusak si personal gitu, si person, aku rasa itu jadi adiksi ya. Tapi kalau memang dilakukan atau memang terjadi untuk kepuasan atau ketenangan si person, aku rasa selama itu membuat dia bertumbuh dan jadi manusia yang baik begitu, aku rasa itu masih kepuasan dan lebih ke arah outputnya sih menurut aku. Oke. Yang pasti kalau misalnya dia udah mulai menyenggol sisi-sisi yang lain juga udah nggak baik, itu yang masuk adiksi ya. Adiksi. Oke. Kalau kita kategorikan hawa nafsu itu kan ada yang baik dan ada juga hawa nafsu yang buruk, karena sebagai manusia hal tersebut kan manusiawi dan normal ya untuk seseorang untuk memiliki perasaan dan kebutuhan. Miki sendiri melihat ini bagaimana? Iya, memang betul sih. Jadi menurut aku juga hawa nafsu yang baik dan buruk itu lebih ke arah, berarti memang kalau dia masih dalam takaran yang wajar gitu, ya memang harusnya itu sesuatu yang perlu didukung juga gitu. Tapi kalau memang sudah berlebihan, sudah kemudian merusak dan seterusnya, ya memang harus dikendalikan gitu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau misalnya kita lihat ke kehidupan sehari-hari nih ya, yang akrab-akrab aja deh, yang sering kita hadapi gitu. Hawa nafsu itu kan keinginan ya, sebuah mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya desire gitu ya, keinginan hal-hal kecil, misalnya adiksi sama kopi gitu. Terus atau workaholic itu juga banyak ya sekarang ya. Mungkin orang benar-benar sampai kerja lupa waktu, itu bisa dibilang adiksi ya terhadap kerja gitu. Atau mungkin kayak anak-anak gaul zaman sekarang social drinker, social smoker, itu mungkin kepuasan yang bisa menjadi berlebihan akhirnya berubah menjadi adiksi. Atau mungkin yang sekarang juga kita ngelihat banyak banget main game. Main game itu mungkin sebuah kepuasan kalau misalnya stres kerja, oke, kita main game, tapi kalau sampai akhirnya lupa kerjaan, itu akhirnya game itu menjadi adiksi gitu ya. Nah, menurut Miki sendiri itu gimana sih kita berarti emang sama sekali kita nggak bisa lepas dong ya dari yang namanya si hawa nafsu ini? Dia akan selalu ada sih menurut aku ya, Seri. Jadi kalau misalnya kalau kita masih mau dibilang manusia yang hidup, menurut aku ya kita harus menyadari bahwa memang ada bagian dalam diri kita yang disebut si hawa nafsu itu, dan memang ya adanya hawa nafsu itu bukan untuk mengendalikan kita ya, justru kita yang mengendalikan dia. Dan kalau pertanyaannya kemudian kayak tadi misalnya, ya saya setuju, aku setuju dengan Sere bahwa kalau misalnya main game itu dilakukan untuk menghilangkan penat, that's okay. Lalu kalau misalnya kemudian game itu jadi yang utama dalam hidupnya Siri, sampai kemudian pekerjaan terbengkalai, lalu kehidupan sosial Siri juga jadi berantakan misalnya, aku rasa itu juga berarti harus diperbaiki, itu jadi adiksi. Ya, tapi kehidupan sosial aku nggak berantakan kok, tenang aja. Puji Tuhan. main game. Oke. Sorry, sebelumnya yang tadi misalnya soal social smoking, lalu drinking socially gitu dan teman-temannya itu, aku rasa itu juga jadi menarik ya, karena menurut aku tugas kita sebagai orang Kristen kan sebenarnya jadi garam dan terang dunia. Betul. Akan menjadi unik misalnya kalau misalnya saya merokok karena teman-teman saya merokok. Sire misalnya minum karena teman-teman Sire minum. Itu jadi logikanya terbalik kan. Yeah. Berarti kan kita gagal jadi si garam itu untuk si dunia. Betul. Iya. Idealnya kan kita setidaknya membantu mereka untuk berhenti dari merokok dan berhenti dari minum. Iya, betul. Kemudian terikut. Itu memang kadang tuh mungkin ada apa ya, kayak sisi dari manusia yang merasa kayak trying to be a hero juga gitu ya. Mungkin itu bisa kita bahas lain kali juga. Kadang tuh yang kayak ini gue akan membantu temen gue tobat gitu ya, dengan kita deketin, tapi ternyata kitanya sendiri belum kuat gitu. Jadi akhirnya malah kita keikut. Oke. Ini ada salah satu lagi nih tentang hawa nafsu yang mungkin agak gimana ya, agak tabu, bukan agak tabu sih, tapi emang tabu banget untuk diomongin ya. Itu kalau misalnya udah berhubungan dengan hawa nafsu fisik atau seksual, pastinya gitu. Kita nggak bisa dipungkiri ya, zaman sekarang tuh udah konten-konten dewasa gitu ya, konten-konten dewasa itu udah di mana-mana. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya zaman dulu ibaratnya hanya kayak di CD atau DVD, film-film gitu ya, film-film dewasa. Tapi sekarang kayak lirik lagu, video klip, iklan
iklan bahkan gitu yang benar-benar ini udah semakin banyak gitu. Dan kita juga memagari diri juga udah kayak makin bingung nih karena udah diserang segala arah gitu. Ini kan bisa dibilang faktor budaya barat juga masuk ke Indonesia ya. Menurut Miki sendiri untuk menghadapi hawa nafsu seperti itu gimana sih? Itu menarik sih ya, karena memang saya sampai kesulitan loh sih, di aspek mana kemudian kita nggak dapet yang eksplisit konten gitu. Iya, benar. Karena sekarang misalnya kayak lagu-lagu terkini salah satu penyanyi kita tahu yang sekarang lagi naik daun juga kan, itu akan selalu diputar juga di radio. Betul. Gak mungkin juga kita ngeblok radio kan. Betul. Satu. Lalu misalnya dari streaming film misalnya. Akun-akun streaming film dan seterusnya itu juga series mereka juga udah banyak banget konten-kontennya soal dewasa gitu. Dan kalau kemudian kayak gitu menurut aku memang hal paling masuk akal yang bisa kita lakukan adalah ya kita memperkuat diri kita sendiri ya. Jadi kita kenali diri kita kenali identitas kita. Dalam konteks ini misalnya dari perspektif kekristenan ya kita kenali agama kita sampai kemudian ketika faktor eksternal ini makin smooth ya maksudnya. Kita udah sadar bahwa kita punya tameng yang baik juga gitu. Jadi mau gimana pun nanti bentuknya kita bisa menghalaunya gitu. Jadi kalau secara teori sih harusnya gitu ya. Kita harus jadi lebih kuat karena di luar juga makin kenceng anginnya. Oke. Tapi kalau misalnya bahas soal seksual, hal seksual gitu ya. Itu kan ada sisi biologisnya. Maksudnya kita nanti pada saat mungkin kalau misalnya kita kecil ya kita belum mengerti, tapi nanti pada saat titik kita memasuki umur dewasa itu adalah sesuatu yang ya tidak bisa kita pungkiri, itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Itu adalah sebuah kebutuhan fisik juga. Nah, ini tuh bagaimana sih cara kita mungkin untuk menyikapi gitu ya adanya konten-konten dewasa atau mungkin keinginan seksual gitu misalnya di umur apalagi mungkin concern kita lebih ke remaja ya gitu ya. Remaja kan kita memasuki masa pubertas, disitulah mulai ada fluktuasi hormon itu ya. Ya kalau menurut aku sih yang kayak gitu concernnya memang harusnya di orang tua juga bisa mendampingi ya. Satu menurut aku memang karena kadang malu juga sebenarnya. Betul. Kadang yang dewasa aja kadang malu bertanya. Betul. Apalagi mungkin teman-teman kita yang remaja gitu. Makanya kemudian kita perlu juga memastikan bahwa komunitas kita di mana kita tempat bertumbuh, anggotanya itu merasa aman berada di situ. Sampai kemudian dia bisa bertanya tentang apapun yang memang menurut dia menggelisahkan hatinya gitu. Dalam kasus ini ya untuk teman-teman remaja, aku rasa memang perlu banget mencari orang yang lebih tahu begitu. Lebih baik tanya ke orang tua daripada mencari tahu sendiri menurut. Betul. Gitu. Jadi kalau memang dalam konteks ini kita bicara soal itu, ya harus dua arah. Pertama, remajanya juga harus disadarkan bahwa dia perlu bertanya ke orang yang tepat. Lalu di saat yang bersamaan, komunitas, keluarga, orang tua juga perlu memastikan bahwa anggotanya bisa merasa aman di dalam komunitas itu. Aku tadi setuju banget sih. Memang lebih baik bertanya ke orang yang lebih tua, yang lebih paham dibandingkan buka internet dan kita akan browsing dengan hal-hal yang mungkin ya belum siap secara umur juga ya, secara umur, secara mental kita belum siap untuk menghadapi dan akhirnya konsekuensinya pun lebih parah. Cuma ya balik lagi, kadang orang tua tuh kayak masa sih gue ngomongin itu ke anak gue gitu kan. Tapi ya karena ya memang pada dasarnya itu adalah sebuah hal yang akan dihadapi oleh semua orang gitu, terutama yang udah beranjak dewasa. Nah kalau misalnya itu kan kalau misalnya untuk seksual yang kita nggak bisa deny juga ya di masyarakat kita sekarang, ini kan makin kelihatannya kayak makin bebas ya. Generasi muda ini sudah komitmen untuk ibaratnya menjaga sampai pernikahan dan segala macam itu udah sangat langka. Malah dibilangnya kayak ih masa sih lo nggak ngelakuin gitu, kayak lo aneh banget sih gitu kan. Miki sendiri melihat fenomena itu di masyarakat gimana sih dan gimana sih kita menghadapinya gitu? Nah buat kita semua nih, buat saya, buat teman-teman sekalian juga, menurut aku komitmen itu mengindikasikan kedewasaan seseorang ya. Kalau kemudian pasangan kita atau siapapun itu kemudian membuat kita jadi tidak mau berkomitmen dengan kedewasaan kita sendiri, maka ada yang aneh sih menurut dengan si pasangan kita ini. Dan ya balik lagi menurut aku, ya emang kenapa kalau memang setelah menikah melakukan dalam konteks ini ya? Karena sebenarnya agama kekristenan tidak pernah membatasi atau bahkan melarang sama sekali. Justru kan salah satu tugas utama manusia adalah bertambah banyaknya lah dan beranak cucu lah dan bertambah banyak lah. Yang artinya ayat itu mengindikasikan bahwa sebenarnya ya memang kita
kita tidak dilarang begitu untuk bertambah banyak, justru diminta. Cuman kan memang sarana pernikahan, institusi pernikahan sendiri itu kan mengindikasikan kematangan seseorang ya. Betul. Kalau dia bisa nunggu sampai nikah, ya berarti memang dia udah matang. Gitu aja. Dan kalau kemudian kan pertanyaan sering gitu, ya nggak apa-apa nanti kan pasti aku nikahin. Ya, masa sih? Itu dia. Menurut aku ya dibalikin lagi. Ya emang kenapa kenapa nggak tunggu nikah aja? Ya betul. Jadi, kalau memang iya. toh akan dinikahkan gitu ya. Ini kan dia udah tunggu aja, gitu. Emang kenapa? Dan memang selalu di situ menurut aku seri intriknya. Apalagi ya dewasa ini seperti kata seri tadi. Memang orang makin ya namanya setan, iblis dan kawan-kawan makin smooth masuknya. Katanya sayang, kenapa enggak? Justru dibalikin harusnya. Betul. Katanya sayang, kenapa enggak nunggu sampai nikah? Betul. Karena balik lagi menurut aku perilaku kita, respon kita terhadap satu fenomena dan lain-lain itu mengindikasikan kedewasaan kita. Dan kalau yang kayak gitu aja dia nggak bisa kendalikan, berarti kamu harus pertanyakan pasangan kamu itu udah dewasa atau belum. Nah itu dia. Biasanya yang bilang nanti akan aku nikahkan begitu dikasih tespek hilang. Jadi Begitu nih gitu kan, ayo kapan nikahin, hilang tiba-tiba, akhirnya ya rugi sendiri gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas banget nih, udah bahas banyak banget contoh hawa nafsu yang simpel hingga yang sangat sensitif ya. Tapi kita coba kembali lagi nih ke Alkitab, kan Miki kan sebagai teolog muda kayaknya pas lah ya kita bertanya seperti ini. Nah, kira-kira untuk menghadapi hawa nafsu ini, firman Tuhan yang cocok untuk menjadi pegangan hidup itu apa sih? Ini bagus buat pertanyaannya. Karena menurut aku gini teman-teman dan Sire, banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita ini yang nggak pernah diatur dalam Alkitab, dalam Kristen history. Misalnya kita nggak ada tuh soal boleh nggak sih kita nyetir, boleh nggak sih kita menyebarkan firman lewat podcast, Betul. boleh nggak sih kita main YouTube dan seterusnya, main media sosial dan seterusnya. Tapi aku tuh selalu punya satu ayat yang menurutku cukup sakti dalam arti membantu aku untuk tetap berdiri pada pijakanku, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 23. Aku nggak kurang ingat persis gimana, tapi kurang lebih kayak gini. Semua diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Semua diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua membangun. Dan ini menurut aku, kalau dia diterapkan pada semua aspek kehidupan kita, dia jadi punya dampak yang baik ya. Betul. Kalau misalnya dalam konteks tadi misalnya, boleh nggak sih kita pacaran? Well, kalau dia membangun kamu, kalau dia membantu kamu menjadi manusia yang lebih baik, go for it. Iya. Tapi kalau dia once membuat kamu tidak menjadi pribadi yang lebih baik, well, itu indikasi sih sebenarnya. Dan sama halnya dengan yang sedang kita bicarain, hawa nafsu. Kita ya ada hal-hal tertentu yang nggak perlu dicoba, kita udah tahu itu buruk ya. Betul. Misalnya narkoba, yang nggak perlu dicoba, kita udah tahu itu buruk. Tapi mungkin ada hal-hal lain sebagai dampak dari free will tadi, kita mungkin mau coba. Yeah. Well, ingat aja baik-baik ayat ini menurut aku. Oke, semua nggak ada yang larang gitu, nggak ada yang dilarang. Tapi apakah kemudian itu membangun kamu? Yeah. Itu jadi pertanyaannya. Itu aja patokannya. Apakah ini membangun saya? Kalau enggak, well stop. Dia berguna nggak? Kalau nggak berguna, stop. Oke. 1 Korintus 10 ayat 3. Wah, langsung tato aja. Langsung tatoin gitu. Supaya kalau misalnya lagi kayak gini, oh iya benar. Gak boleh. Tapi ya sih itu apa namanya? Karena ya balik lagi ya pada saat firman Tuhan itu misalnya ditulis pada masa itu gitu ya. Ya kan ibaratnya belum ada mobil. Belum serumit belum ada ya boro-boro podcast gitu ya. Maksudnya komputer juga nggak ada gitu ya. Jadi tapi itu menarik apa namanya tadi semuanya diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna gitu ya. Oke. Nggak semuanya membangun. Dan oke. Berarti kalau misalnya kita pengen melakukan apapun, pertanyaannya adalah apakah itu berguna, apakah itu membangun. Udah titik itu aja ya sebagai jadi pedoman hidup. Karena menariknya jadi orang Kristen tuh diasumsikan udah dewasa. Dia udah cukup. Setiap orang Kristen itu diasumsikan udah ngerti mana yang baik, mana yang nggak baik. Betul. Makanya kemudian mainnya di aspek moralnya gitu. Jadi kayak kalau menurut kamu baik dan berguna buat kamu, well silahkan. Tapi kalau enggak, iya kamu harusnya tahu dong harus berbuat lagi. Betul. Oke, kalau misalnya kita sebagai seorang individu ini biasanya mencontoh gitu ya, apabila dirinya jatuh dalam hal tersebut tuh terkadang lingkungan juga memberi contoh gitu. Itu gimana sih pendapat Miki tentang itu? Aku setuju sekali ya, karena memang apalagi konteksnya Indonesia, konteks Batak dalam kalau lebih spesifik lagi, itu sangat ini ya
komunal gitu. Kesuksesan satu anak adalah kesuksesan satu kampung. Betul. Kegagalan satu anak adalah kegagalan satu kampung. Betul. Dan itu kan punya dampak sosiologis yang sangat kuat ya. Artinya biasanya perilaku seseorang akan mengindikasikan grupnya gitu. Grupnya gimana. Dan memang ini yang membuat jadi penting kemudian kayak yang tadi sempat kita bicarakan bahwa komunitas tempat siapapun bertumbuh itu punya tanggung jawab penting untuk memastikan si anggotanya benar-benar dalam kondisi yang baik. Ya. Gitu. Dan ini tugas kita semua menurut aku, nggak ya pada skup yang lebih kecil mungkin ya dirinya sendiri, skup yang lebih besar keluarganya, lalu ya lebih besar, lagi ya. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang nggak sih kayak kalau misalnya faktor eksternal juga mengendalikan hawa nafsu kita? Bisa jadi. Ya kalau misalnya saya yakin kalau Sere terlahir di keluarga pemain bola, pasti hasrat Sere untuk bermain bola lebih besar kan? Ya, oke. Jadi biasanya somehow itu faktor eksternal juga bisa membantu ngedrive seseorang untuk berlaku seperti kelompoknya gitu. Makanya kemudian ya kalau ya mungkin juga Sere tiba-tiba berenang, ya mungkin. Bisa. Chance-nya pasti akan lebih banyak di main bola kan? Karena sebaliknya kalau misalnya keluarga itu, komunitas itu memang punya kebiasaan baik dan seterusnya, aku yakin anggota di dalamnya juga akan terbawa suasana untuk berlaku baik dan berlaku sebaliknya. Iya. Mungkin kalau misalnya di gereja biasanya kalau bapak ibunya ikut kur, anaknya juga kur gitu ya. Ntar ke cucunya juga kur lagi gitu ya. Semuanya kur, akhirnya satu keluarga besar bikin kur sendiri. Dan itu sering banget loh terjadi. Sama kan kita jadi agak kurang gitu ya kalau kita nggak ikut kur. Iya betul. Kita nggak kur kayak kayak bukan keluarga jadinya. Oke. Ya itu dia tadi kan karena faktor eksternal tadi, keluarga. Kalau misalnya bapaknya pemain bola gitu, anaknya biasanya jadi pemain bola juga. Tapi kita juga sering menghadapi di masyarakat itu bisa contoh yang negatif gitu ya, misalnya orang tua yang pemabuk, itu anaknya pun juga pasti akan cenderung ya, walaupun kita tidak bisa menjudge selalu gitu ya, tapi ada kemungkinan untuk mengikut gitu karena ya dia melihat itu setiap hari gitu. Misalnya orang tua perokok berat, anaknya juga ada tendensi untuk merokok. Nah itu gimana sih kita menyikapi hal-hal itu untuk tidak menjadi adiksi dan bisa bertahan dari pengaruh-pengaruh eksternal itu? Ya, sebenarnya ini balik lagi kayak yang tadi kita sempat singgung ya Siri. Artinya memang kalau memang kita tahu kita nggak bisa solo karir, dalam arti kita tahu nih kayak kita butuh bantuan orang, maka kita perlu cari tempat bertumbuh yang lebih baik begitu. Dan dalam konteks ini seseorang itu harus sadar bahwa dia butuh bantuan kan. Dia harus sadar dulu bahwa kayaknya saya rentan nih misalnya. Saya butuh tempat, saya butuh orang lain untuk membantu saya tetap kuat begitu. Artinya ya dalam konteks ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama ya tadi memperkuat dirinya sendiri dengan satu dan lain cara begitu. Yang kedua ya mencari tempat yang lebih baik untuk bertumbuh gitu. Karena mau gimana pun kalau ya kayak yang tadi kata Sherry persis banget. Kalau misalnya dia setiap hari melihat contoh yang tidak baik, ya dia akan punya tendensi melakukan hal yang sama gitu. Dan dia merasa kemudian itu yang benar. Iya. Adalah sebuah kelaziman kan. Makanya kemudian sebelum sampai ke titik itu, sebelum sampai dia sampai ke titik bahwa yang tidak baik ini adalah sesuatu yang lazim, dia perlu memastikan dia butuh bantuan orang lain. Dan di saat yang bersamaan balik lagi menurut aku, kalau misalnya kita adalah temennya, kita bantu. Gitu. Kalau memang kita bukan keluarganya, seenggaknya kita temenin gitu. Dan menolong pun memang perlu kekuatan tersendiri, karena jangan sampai kayak tadi yang sempat saya singgung. Betul. Jangan sampai kemudian niatnya baik justru jadi sama. Jadi social smoker jatuhnya gitu ya. Oke. Nah itu penting banget sih. Kadang kita sebagai manusia balik lagi ya, kita ada tendensi untuk merasa kayak menjadi hero. Betul. Begitu loh. Gue ingin menolong seseorang, ingin menjadi pahlawan buat orang lain gitu. Tapi kita lupa kalau misalnya untuk menjadi hero kita harus kuat dulu. Betul. Gitu. Ibaratnya kalau Superman bisa jadi Superman karena dia punya super power gitu. Batman dia menjadi Batman ya karena dia punya gadget dan juga keahlian bela dirinya gitu. Nggak bisa kayak bangun tidur aku pengen jadi Batman yang ada mati gitu kan jadinya. Nah gimana sih Miki kalau misalnya kita punya temen nih dengan mungkin ada problematika gitu yang kita tahu yang dia butuh bantuan nih, karena kadang orang yang terjebak di situasi seperti itu dia nggak tahu kalau ternyata itu salah, dia nggak tahu dia butuh pertolongan gitu kan. Tapi gimana kita untuk memperkuat diri kita sendiri itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, masukan dari saya pun akan sama untuk yang akan menolong ini. Kalau memang dia rasa dia tidak bisa menolong sendiri, ajak teman.
Menurut aku gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kalau itu balik lagi ke kita, pengenalan diri kita, sudahkah kita siap untuk membantu dia, sudahkah kita mampu membantu dia. Kalau enggak, maka ajak teman. Dan sekali lagi menurut aku ini jangan dilihat sebagai misi rahasia, misi khusus untuk menyelamatkan dia, bukan. Maksudnya ini memang murni karena kita rasa dia butuh bantuan, kita bantu. Tapi ya balik lagi, membantu pun kita butuh tenaga juga gitu. Betul. Kita butuh mengenal diri kita dengan baik sampai kita sadar bahwa kita bisa bantu dia. Oke. Kalau dan berarti nggak ada salahnya ya, maksudnya kalau misalnya kita merasa aku pengen bantu tapi aku nggak sanggup sendiri gitu ya, jadi nggak ada salahnya untuk mengajak orang lain. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, jadi itu dia, jangan sampai menjadi misi rahasia sendiri ya gitu ya, maksudnya kayak membantu seseorang supaya orang itu ada timbal baliknya ke kita, itu juga nggak boleh karena ya bisa mencelakai diri sendiri jatuhnya. Betul. Nah kalau misalnya terakhir nih mungkin Miki, gimana sih kalau kita sebagai manusia, kita sebagai generasi muda nih menyadari kalau adiksi itu tuh siap menyerang kita kapan saja dan di mana saja gitu. Ya itu pengenalan diri akan sangat menentukan ya. Kalau misalnya kita punya pengenalan diri yang baik, kita tahu bahwa kesadaran bahwa ya kayak yang tadi iblis dan kawan-kawan itu sudah makin nyaru gitu ini makin. Nah, kalau memang kita sudah sepakat bahwa iblis itu udah makin nyaru hari ini, maka kita juga perlu meningkatkan kemampuan memperbarui sistem pertahanan kita. Karena kalau enggak ya sooner or later kena juga menurut aku. Gitu. Dan itu caranya hanya bisa terjadi kalau dia balik lagi. Kita akan berputar-putar di situ sebenarnya, bahwa kalau misalnya kamu merasa kamu tidak bisa bertumbuh sendirian, maka kamu perlu cari kelompok yang bisa membantu kamu bertumbuh. Gitu. Dan kelompok yang baik juga adalah kelompok yang bisa memastikan anggota dalam komunitas itu merasa aman, merasa bertumbuh. Dan iya, karena kalau suasana itu sudah terbentuk, aku yakin banget ya, setiap anggota juga akan bisa dengan mudah menceritakan kegelisahannya. Kalau dia udah bisa bercerita dan lain-lain, berarti bisa dibantu. Begitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya main game tuh ya, kalau nggak bisa solo player, bikin tim. Bikin tim mabar jadi. Oke. Wah, ternyata mengenali adiksi yang buruk itu memang diperlukan sejak dini ya. Kita perlu aware dengan yang terjadi di sekitar kita, mengenal faktor-faktor eksternal itu yang bisa mempengaruhi kita, baik dari ya keluarga, pergaulan gitu ya, masyarakat umum itu yang sering kita hadapi, kita harus kenali. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa hawa nafsu itu adalah sesuatu yang manusiawi. Itu nggak bisa kita deny, nggak bisa yang kayak enggak, gue nggak nafsu, nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak pasti ada hawa nafsunya gitu. Tapi jangan sampai mentang-mentang itu manusiawi akhirnya dinormalisasi. Itu juga nggak boleh. Nanti kita jadi tenggelam terhadap kepuasan sampai akhirnya berubah menjadi adiksi yang buruk gitu ya, berdampak ke segala arah nantinya. Jadi kita juga perlu menjaga hati kita, arah pikiran kita juga kembali lagi ke firman Tuhan. Tentunya untuk 1 Korintus tadi, 1 Korintus 10 ayat 23. Itu dia, itu harus itu harus dipegang, menjadi pedoman hidup yang cukup simpel sebenarnya, nggak perlu banyak aturan segala macam. Yang penting lakukanlah yang berguna dan yang membangun. Udah sesimpel itu. Ini sebenarnya topik ini sebenarnya nggak ada habisnya ya. Ini kayak dari segala arah, namanya juga hawa nafsu karena beragam ya. Betul. Itu bisa banget kita perbincangkan atau mungkin kita jabarkan di topik-topik berikutnya gitu ya. Tapi thank you banget Miki untuk waktunya. Kita udah sharing banyak banget. Semoga semua yang kita obrolin hari ini juga bisa menjadi berkat ya untuk para viewers kita, supaya semakin mengenali diri, semakin bisa memperkuat pertahanan diri dari segala godaan-godaan iblis di sekitar kita tentunya. Oke. Ya, sepertinya sudah habis pembahasan kita di episode 2 kali ini. Kalian juga jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube channelnya HKBP Menteng, di subscribe, dipencet loncengnya supaya kalau misalnya nanti episode 3 sudah tayang, kalian juga bisa tahu. So thank you for watching guys. Dadah.